Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu terapi untuk penerus bangsa. Dan masih bersama dengan Mbak Elis. Beliau ini adalah seorang shadow teacher sekaligus terapis ABK. Mbak, tadi kita sempat bahas nih bahwasannya memang anak-anak ABK yang anak-anak berkebutuhan khusus ini harus ada dietnya harus juga. Harus ada diet, iya Mbak. Berarti benar-benar dipantau semuanya Mbak ya? Mulai dari pola makan, tidur juga berarti? Tidur juga. Biasanya anak yang seperti itu ada jam-jam tidurnya masing-masing. Oh memang. Iya. Polanya lebih teratur dan lebih sehat gitu ya? Iya benar. Tapi kalau untuk anak hiperaktif, kalau literaturnya dia itu susah tidur. Susah. Iya, jadi biasanya tergantung jenis anaknya Mbak. Jadi para shadow teacher ini langsung berhubungan dengan orang tua untuk mengingatkan hal-hal tersebut berarti ya. Seberpengaruh apa sih makanan itu terhadap itu? Sangat berpengaruh untuk perilakunya Mbak. Karena kan kalau aku kan TK kan Mbak, itu di jam 10 atau di jam zuhur dan waktunya makan itu kan bawa bekal. Nah jadi kan kelihatan karena kita face to face, one to one, satu guru satu anak, jadi kan kelihatan bekal apa sih yang dibawa. Dan dari literatur yang kita baca dan anak yang kita temui ini hiperaktif gitu, dan kita lihat makanan yang dibawa itu coklat, gandum, itu ya langsung kita koordinasikan kepada parents. Bun, kalau bisa ya gitu dikurangin makanan coklat, makanan manis-manisan, karena dari hasil asesmen pun anaknya hiperaktif ya. Jadi untuk solusinya biar berkurang, biar agak lebih tenangan ya, dikurangi makanan manis-manisan. Nah salah satu solusi juga untuk anak berkebutuhan khusus ini dari pengalaman orang yang sudah memiliki anak, yang hasil sharing juga dengan salah satu orang yang memiliki memiliki anak yang berkebutuhan khusus dan sekarang udah universitas. Udah masuk universitas? Iya, ada anak yang sudah masuk Universitas Indonesia, lulus, iya. Dan itu disarankan katanya, saya punya, ini ada ketemu ibu-ibu ya sharing mengenai anak berkebutuhan khusus ini Mbak, disarankan minum air kelapa. Air kelapa? Iya. Kenapa? Karena menetralkan. Air kelapa kan menetralkan, jadi banyak-banyak dan sering-sering untuk minum air kelapa. Nah itu mungkin ya dari teman-teman media ya, informasi baru nih, pengetahuan boleh baru. Dicek apa sih manfaat dari air kelapa mengenai anak berkebutuhan khusus. Boleh dilakukan penelitian juga Mbak, karena saya belum sedalam itu, cuman dapat informasi dari pengalaman itu, iya. Air kelapa sangat berpengaruh dan harusnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini itu makannya itu alami Mbak, buah, sayur gitu. Tidak lebih yang disarankan. Tidak yang diproses dengan banyak seperti itu ya. Kayak makan makanan instan seperti itu dikurangkan. Dan termasuk anak ABK nih Mbak, pengaruhnya, penyebabnya itu bisa jadi dari kandungan sama setelah pasca kelahiran. Nah kalau dari kandungan itu aku udah sempat dengar juga bahwa waktu dalam kandungan itu bisa menjadi salah satu penyebab seperti itu kan, dan sering juga sering dihimbau itulah makanya dengan gizi seimbang dan lain sebagainya. Jarak kehamilan. Kalau pasca kelahiran itu yang kalau pasca kelahiran itu bisa disebabkan karena handphone. Nah ini harus digarisbawahi berarti dengan pemirsa Opini, handphone itu sangat berpengaruh berarti ya. Ya karena jadi Mbak, untuk mendiagnosa anak berkebutuhan khusus ini itu ada hasilnya asesmen dari dokter spesialis. Jadi dari analisis atau diteliti dulu kira-kira ini penyebabnya itu gara-gara apa, itu dari dokter spesialis ini. Nah jadi ketika saya membaca literatur dari hasil itu, kebanyakan juga dari orang tua yang sibuk ngasih handphone, itu salah penyebabnya. Dan anak itu dikasih
dikasih handphone di bawah 1 tahun, biar tenang anaknya tuh, kasih makan handphone. Ya biasanya gitu, kan biar Ya. nggak tantrum nih, kasih handphone, nah nonton ini nih, Cocomelon. Iya, karena ada salah satu pengalaman saya ya Mbak. Iya. Pengalaman saya menjadi terapis, ini luar biasa. Nih kita terapis nih, dia mandang kita, ya zombie gitu. Nah, dan itu Oh, iya? hasil dari lihat tontonan. Zombie Anak kecil hijau, udah tahu gitu, zombie mukanya gitu ya. hijau, gitu. Ya, jadi sangat berpengaruh handphone itu. Tugasnya luar biasa, kembali lagi ya, itu kesabaran ekstra. Tapi Iya. sebelum kita tentang anak ini, sebelum menjadi terapis, tentunya perlu untuk menghil diri Iya, ya. sebelum terapi diri sendiri terapi dulu, dulu, baru orang lain ya, baru Mbak. orang lain ya. Itu gimana caranya Mbak Iya. sendiri? Oke, jadi cerita dari pengalaman ya, Mbak. Saya saya kerja di salah satu yayasan sekolah, Oke. tapi di bawah naungan klinik. Nah, di klinik tersebut saya di training, bagaimana sih terapi anak yang berkebutuhan khusus ini perlu pembelajaran yang khusus. Iya. Yang pasti. tentunya tentunya nggak bisa kita ajarkan seperti anak pada normalnya. Dari cara berbicara pun harus tegas. Ya, harus konsisten. Nggak boleh jangan, harusnya tidak. Jadi harus konsisten. Kalau tidak. Nah, terus bukan jangan ya, tapi tidak ya. tidak. Terus misalnya masukan, nggak boleh masukin. Nah, jadi kalau masukkan terus, atau masukin terus. Jadi memang tugas dari terapis itu juga harus tegas, konsisten dengan apa yang diucapkan. Kalau tidak. Kalau dia belum bisa melakukan sesuatu, ya tidak gitu. Harus tegas seorang terapis. Harus tegas. Tapi ya. bukan berarti keras ya, Mbak. Iya benar. Tapi nah ini kan harus tegas nih untuk menjadi seorang terapis ini. Gimana respon para orang tua? Mungkin ada yang baru pertama kali Iya. memakai jasa shadow teacher dan juga terapis. Itu gimana Mbak untuk memberi pemahamannya? Iya. Jadi harus ada seperti di segmen awal tadi ya, harus ada komunikasi antara shadow atau terapis bersama orang tua. Nah, seperti halnya anak yang di sekolah yang mungkin dia tantrum, kita cross, Bun, anaknya di cross ya. Yang biar dia tahu kalau dia salah. Jadi memang harus ada komunikasi bersama orang tua. Dan alhamdulillah untuk selama pengalaman saya untuk respon orang tua itu karena mau anaknya yang terbaik ya Mbak. Mau anak yang terbaik, jadi diserahkan ke terapisnya gitu. Mereka percaya gitu, nah Mbak. Berarti tidak pernah ada selisih paham seperti Enggak. Dan kita juga sudah, kalau di terapis nih saya menggunakan metode ABA. Nah, apa itu metode ABA? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oh, ya, segmen Mbak. berikutnya ya Mbak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.